Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya tubuh kita bersih-bersih sendiri setiap saat? Ternyata di dalam tubuh kita ini ada semacam mesin pembersih super canggih yang kerja nonstop. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar cara kerja sistem ini dan gimana pilihan yang kelihatannya sepele, kayak minum segelas air, bisa jadi penentu utama kinerjanya. Coba deh bayangin, gimana jadinya kalau sampah di rumah nggak pernah diangkut? Wah, bisa jadi bencana kan? Nah, kondisi yang mirip-mirip bisa terjadi di dalam tubuh kita loh. Inilah alasan kenapa kita harus banget peduli sama sistem pembuangan sampah internal kita. Jawabannya itu ada di satu kata kunci, homeostasis. Ini tuh misi utama tubuh kita untuk menjaga semuanya tetap seimbang. Gampangnya, tubuh itu harus terus-menerus bersih-bersih buat membuang zat-zat sisa yang kalau dibiarin bisa jadi racun. Jadi ya, homeostasis inilah alasan kenapa sistem ini vital banget. Terus, gimana misi pembuangan racun ini dijalankan? Anggap aja tubuh kita itu punya tim pahlawan super yang kerja tanpa henti. Yuk kita kenalan sama mereka dan lihat gimana cara mereka kerja sama. Setiap aktivitas tubuh kita, serius deh, bahkan pas kita lagi tidur, itu menghasilkan limbah metabolisme. Nah, disinilah tim organ khusus ini beraksi. Mereka jadi petugas kebersihan utama yang kerja non-stop buat mastiin nggak ada penumpukan yang bisa merusak sistem. Bener-bener kerja tim yang luar biasa. Jadi, siapa aja sih para pahlawan pembersih ini? Ada 4 organ utama yang perannya krusial banget. Oke, mari kita kenali mereka satu persatu. Lihat deh betapa terintegrasinya sistem ini. Paru-paru tugasnya membuang sisa pernapasan. Ginjal menyaring darah dari sisa metabolisme protein. Terus ada hati yang jadi pusat detoksifikasi, mengolah racun sebelum diserahin ke ginjal. Bahkan kulit kita juga ikut bantu lewat keringat. Mereka semua ini saling dukung, sebuah sistem yang efisien banget. Sekarang kita fokus ke ginjal dulu. Ini bukan sekedar saringan biasa, tapi filter pinter. Bayangin, dia nggak cuma nyaring darah, tapi juga bisa milah-milah mana zat yang masih berguna buat diserap lagi dan mana yang harus dibuang jadi urin. Canggih banget kan? Selanjutnya, kita punya hati, si pabrik kimia yang super sibuk. Salah satu tugas vitalnya itu detoksifikasi. Contohnya gini, hati itu mengambil amonia yang asalnya dari pemecahan protein dan ini sifatnya sangat beracun. Lalu diubah jadi urea yang jauh lebih aman. Nah, urea inilah yang nanti bakal diurus sama ginjal. Dua pahlawan lainnya juga nggak kalah penting loh. Setiap kita menghembuskan napas, itu adalah proses paru-paru membuang karbon dioksida. Terus ada kulit, yang fungsinya nggak cuma jadi AC alami tubuh lewat keringat, tapi juga ikutan membuang sedikit urea dan garam. Semua punya perannya masing-masing. Sistem ini kedengerannya sempurna banget ya. Tapi ada satu variabel yang bisa mengacaukan semuanya. Gaya hidup kita. Ternyata pilihan kita sehari-hari bisa jadi ancaman terbesar buat para pahlawan pembersih ini. Oke, kita ambil satu contoh yang paling sering kejadian. Pola makan tinggi protein, tapi minumnya jarang banget. Apa yang terjadi? Pertama, hati kita dipaksa kerja lembur buat mengolah semua protein berlebih itu jadi urea. Kedua, karena kurang cairan, darah kita jadi lebih kental. Akibatnya, ginjal harus kerja ekstra keras buat menyaring lumpur ini. Ini beban ganda yang bahaya banget. Dari contoh tadi, jelas banget kan, siapa yang paling menderita? Hati dan ginjal. Yuk kita lihat lebih dalam lagi gimana efek domino dari kebiasaan buruk ini bisa merusak sistem kita secara perlahan tapi pasti. Ini tuh kayak reaksi berantai yang berbahaya. Awalnya dari hati yang kelebihan beban karena protein. Beban ini kemudian dilempar ke ginjal dalam bentuk urea yang melimpah. Nah, tanpa air yang cukup, ginjal dipaksa kerja super keras. Ujung-ujungnya, risiko dehidrasi dan kerusakan organ jangka panjang meningkat drastis. Semua ini berawal dari pilihan yang mungkin kita anggap sepele. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan paling penting. Kenapa sih minum air putih itu vital banget? Jawabannya simpel. Air itu ibarat pelumas buat ginjal kita. Air mengencerkan darah jadi racun-racun gampang disaring. Tanpa air yang cukup, kita itu seolah-olah maksa ginjal buat nyaring lumpur kental. Coba bayangin betapa berat kerjanya. Setelah kita bahas semua potensi masalah tadi, ada kabar baiknya nih. Kendalinya itu ada di tangan kita. Menjaga keseimbangan sistem yang canggih ini ternyata bisa kita mulai dari langkah-langkah yang sangat sederhana. Kutipan ini adalah intinya. Tubuh kita itu bukan cuma kumpulan organ yang kerja sendiri-sendiri, tapi sebuah sistem yang saling terhubung. Apa yang kita lakukan ke satu organ pasti akan berdampak ke organ lainnya. Ingat, hati, ginjal, paru-paru, dan kulit itu satu tim. Jadi, coba deh ingat ini.
Setiap kali Anda memilih minum segelas air putih daripada minuman manis, Anda itu bukan cuma menolong ginjal, Anda sedang mendukung seluruh tim pembersih tubuh Anda. Sebuah pilihan kecil dengan dampak sistemik yang luar biasa besar. Kita sampai di akhir pembahasan kita, dan saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah tahu betapa cerdasnya sistem pembersih tubuh kita, dan betapa rentannya sistem itu terhadap pilihan-pilihan kita, langkah sehat apa yang akan Anda ambil untuk mendukungnya? Dimulai dari hari ini.